Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu siap yang mulia. Siap yang sudah, mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja MK tegur kuasa hukum KPU karena puja-puji Hasyim Asy'ari. Benar begitu kan? Di tempat Mahkamah Konstitusi itu ada bukti, bukan ada puja-puji sana sini begitu kan ya. Apalagi memberikan pujian di depan seorang ketua umum atau ketua KPU di situ begitu. Artinya ya dapat teguran mereka. Karena pada kenyataannya tidak baik bagi siapapun muja-muji sana sini begitu di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya kena mereka begitu. Saya kira dengan apa yang disampaikan meskipun oleh tim kuasa hukum bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asy'ari, seolah-olah pemilu menyanyi tetap bagaimana terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Itu malah ya menurut saya pribadi kita lihat saja apakah sirekap dan sistemnya baik-baik saja di situ begitu. Kami lanjutkan yang mulia. Tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Atau siap yang mulia. Oleh hakim begitu, janganlah sudah, ya, tidak usah. jangan di situ, bacakan aja apa yang tertera. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang jelas bagi kami meskipun ketika disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Seperti itu karena jalannya demokrasi hari hebat ini sekali yang berarti paling brutal di situ begitu kan. Maka orang akan menyebutkan kami lanjutkan yang mulia. Tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Siap yang mulia. Jadi ini bukan main-main loh begitu. Siap yang mulia. Tidak usah. Sangat disayangkan sekali dengan apa jadi yang ada puja yang sana tertulis sini, saja. apalagi Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin. KPU-nya sudah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Maka yang jelas adalah bagi kami hebat sekali berarti soal-soal yang kemudian harus dijawab oleh seorang KPU. Ini masih belum masuk kepada sistem begitu kan ya. Masih belum masuk pada sirekap dan sebagainya. Ya kita lihat saja ke depan bagaimana nanti ya seorang hakim akan melihat di satu sisi bagaimana nuansa-nuansa yang dimainkan oleh mereka begitu. MK tegur kuasa hukum KPU karena puja-puji Hasyim Asy'ari. Mari kita lihat saja komentar-komentar dari netizen ya. Dulu ya juga ditegur ya, tetap waspada katanya. Saya rasa inilah yang kemudian banyak sekali menjadi kontroversi ya, spekulasi hari ini bahwa di dalam KPU sendiri begitu kan ya. Di dalam KPU sendiri apakah sudah pas mereka begitu kan ketika mereka mengatakan bahwa sirekap baik, jalan demokrasinya baik dan sebagainya begitu kan. Kenapa justru masyarakat Indonesia yang mempertanyakan soal-soal seperti itu begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Ya, mereka ada yang mengatakan ini, kesannya mereka berada di atas angin, menganggap ofisial MKRI ruang guyon dan gak lucu katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Sidang yang notabene adalah level tinggi saja, mereka coba-coba menambahkan opini dari apa yang tertulis dan cengengesan. Begini kok level terdidik. Aduh. Ini komentar-komentar netizen. Ngeri ya. Bahkan ya nggak jelas itu ya habis cium apa ini. Bahkan ada yang mengatakan kuasa hukum ini tidak tahu etika persidangan. Nanti MK bisa perdalam ya kehebatannya. Ya parameternya apa? Anda sebut hebat sekali sementara kenyataan dia kenal berkali-kali pelanggaran etika berat. Justru begitu kan. Justru menurut saya pribadi dengan adanya pelanggaran etika berat di situ justru mereka dipecat. Tidak hanya disanjung sana sini begitu kan. Ya di lembaga Mahkamah Konstitusi itu kan bukan tempatnya menyanjung begitu. Tapi tempatnya bukti. Bagaimana KPU melanggar kode etik ini, kode itu. Kesekian kalinya. Seharusnya mereka kan sudah dipecat.
mereka sudah dipecat sebenarnya. Tapi pada kenyataannya DKPP kenapa mereka tidak memecat dari seorang ketua KPU di situ begitu kan. Apalagi dengan masalah-masalah yang lain banyak di situ begitu kan. Saya kira demokrasi kita akan gagal kalau seperti ini terus. Ada mengalami kemunduran yang sangat luar biasa ya. Karena semuanya bisa dipreteli, sana sini bisa dipreteli. Apa gunanya sebagai penegak ya, terus kemudian sebagai sebagai Bawaslu misalnya, sebagai KPU misalnya, sebagai penyelenggara mereka kalau tidak adil ya. Pertanyaan dari masyarakat kan seperti itu begitu. Maka saya pribadi hari ini menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh bangsa kita itu kemunduran demokrasi itu sangat jelas. Banyak kepentingan-kepentingan dan memenangkan sendiri di situ. MK tegur kuasa hukum KPU karena puja-puji Hasyim Asy'ari ya. Mari kita baca. Ketua Mahkamah Konstitusi MK Soehartoyo menegur kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum KPU Hifzil Alim dalam sidang sengketa Pilpres 2008. Bahkan ada yang mengatakan teguran diberikan karena ya Hifzil menambahkan pernyataan yang tidak ada di jawaban tertulis. Salah satunya saat Hifzil memuji kepemimpinan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas penyelenggara pemilu tetap terjaga. Hebat sekali ya berarti Pak Hasyim, kata Hifzil di gedung MK ya. Terus mereka dapat teguran. Yang tertulis ya dibacakan saja, jangan ditambah-tambahin begitu, ucap Soehartoyo. Hifzil langsung meminta maaf kepada majelis hakim. Soehartoyo memerintahkan Hifzil untuk melanjutkan pembacanya sesuai jawaban tertulis. Sudah dilanjutkan, jadi yang ada yang tertulis saja katanya begitu kan ya. Dalam persidangan ini KPU punya kesempatan 100 menit untuk menjawab gugatan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Hifzil menjadi perwakilan ya KPU dalam menjawab gugatan dua pasangan itu. Dia beberapa kali menambahkan pernyataan yang tidak ada di jawaban tertulis. Duar. Jelas mereka begitu kan ya. Padahal mereka menyanjung dari seorang ketua KPU. Tapi di balik ini semua KPU juga begitu kan banyak yang melanggar kode etik begitu kan. Apalagi di bawah salah satunya mereka tidak bisa dikendalikan, yaitu adalah bagaimana dengan Sirekap, bagaimana dugaan-dugaan kecurangan muncul, bagaimana ya surat suara yang kemudian katanya disogok sana sini, banyak muncul spekulasi itu begitu. Artinya apa? Artinya KPU kan tidak baik-baik saja begitu kan. Mereka mencoba untuk ya menyanjung dari seorang Hasyim Asy'ari, tapi ya untunglah ya MK peka di situ begitu kan. Benar-benar peka. Jadi sampai hari ini kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, ada etika di situ. Berkali-kali mereka melanggar kode etik, tapi tidak pernah dipecat. Sangat-sangat disayangkan sejak dulu begitu kan ya, baik dari Bawaslu, KPU begitu kan ya, KPK di situ. Kalau mereka kok ada melanggar kode etik, mereka tidak dipecat sama sekali. Saya nggak tahu kenapa kok tidak dipecat, kenapa dibiarkan. Bukankah banyak orang yang kemudian punya punya kecerdasan yang melebihi dari mereka begitu. Saya kira inilah ya bangsa kita kan tidak maju-maju ya karena memang dikendalikan orang-orang ya seperti itu begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.